Antara lain adalah training dan fokus dalam membaca cepat, mengingat apa yang kita baca, menerapkan metode belajar yang tepat, dan pengaruh alat bantu dalam melakukan metode fast learning. Setelah dari 4 variabel ini, kami lanjutkan ke riset primer yang dilakukan dengan cara observasi dan interview 6 narasumber dan juga melakukan penyebaran kuesioner yang telah diisi oleh 110 responden. Kemudian dari data observasi, interview, dan kuesioner ini, kami mendapatkan variabel permasalahan yang dapat dijawab dan dianalisa dengan ide morphological chart. Yang selanjutnya saya akan memberi lihat, ini adalah morphological chart yang telah kami lakukan. Jadi dari variabel masalah yang sudah kami terima dari interview, kuesioner, dan observasi, ada 4, yaitu kondisi lingkungan yang kurang nyaman, mudah mengantuk, terkecoh dengan handphone, sulit untuk fokus. Nah, dari variabel masalah yang pertama, yaitu kondisi lingkungan yang kurang nyaman, kami memutuskan bahwa soundproofing panels dapat menjadi solusi yang cocok untuk permasalahan ini. Kemudian untuk masalah mudah mengantuk, kami menemukan 2 metode lain untuk supaya dia mahasiswa tidak mudah mengantuk, yaitu menggunakan alat bantu dan juga melakukan stretching. Untuk alat bantunya, kami memilih aplikasi driver alarm, sedangkan untuk melakukan stretching, ada aplikasi yaitu Break Time Reminder untuk desktop user. Kemudian untuk sulit fokus, kami menemukan ada scan marker yang berupa alat bantu stabilo digital supaya bisa menjaga fokus mahasiswa dan juga murid. Mohon maaf, waktu tinggal 3 menit lagi. Ya, baik Bu, terima kasih. Nah, kemudian ini merupakan ide visualisasi atau konsep desain yang telah kami rancang dengan menggabungkan beberapa 5W1H yang telah kami dapatkan. Jadi untuk produk fisik dan produk digitalnya yang digabungkan adalah Portable Study Panel. Portable Study Panel ini terdapat fitur pendeteksi wajah yang dapat mencegah pengguna untuk tertidur atau bermain HP. Reminder agar pengguna tetap aktif secara fisik atau stretching, serta dilengkapi dengan fitur scan marker agar pengguna dapat lebih terfokus pada poin bacaan penting. Kemudian produk ini ditargetkan untuk murid-murid atau mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk fokus pada pelajaran atau materi yang sedang dipelajari. Kemudian dapat digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetapi kami sarankan untuk dapat diletakkan di meja belajar. Kemudian target utama dari Portable Study Panel ini adalah untuk memenuhi permasalahan dari kebutuhan belajar mahasiswa selama masa pandemi, yaitu kurang fokus. Kenapa Portable Study Panel ini dapat menjadi solusi? Karena mahasiswa dan pelajar yang mengalami kesulitan fokus pada saat belajar membutuhkan alat bantu untuk memaksimalkan produktivitas belajar dan kecepatannya. Dengan menggabungkan beberapa fitur lain, aplikasi ini kami rasa dapat menjadi solusi. Berikut untuk di bagian atas ada tampilan digital dari Wake Up Alarm, Break Time Reminder, dan juga tampilan digital alat scan marker. Jadi nanti untuk alat scan marker ini ketika digariskan ke tulisan nanti akan muncul secara digital pada layar gitu. Kemudian untuk kesimpulan yang kami dapat, setelah melakukan hasil pengumpulan data, analisa, dan juga perancangan ide produk mengenai proses belajar cepat, maka penulis dapat menyimpulkan ada beberapa manfaat dari belajar cepat. Metode belajar cepat dirasa dapat mengatasi permasalahan produktivitas mahasiswa yang menurun pada saat pembelajaran daring selama masa pandemi ini, karena metode ini dapat membuat
Apakah sudah selesai peserta nomor 39? Padi, suaranya? Mohon maaf sebelumnya tadi ada gangguan. Ya. Saya boleh lanjutkan mungkin? Sebetulnya sudah saya tangkap ya, dan sudah jelas kesimpulannya. Kebetulan waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk peserta nomor 39. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jika nanti ada sesi tanya-jawab, peserta nomor 39 bisa menyampaikan kelengkapan presentasi tadi lagi. Gitu ya. Baik, ya terima kasih Bu. Sama-sama. Berikutnya, kita lanjutkan ke presenter yang kedua, yaitu peserta dengan nomor 66. Silahkan, apakah sudah siap? Baik, suara saya bisa terdengar? Bisa. Oh, oke, tunggu sebentar. Apakah sudah nampak? Sudah nampak? Iya, baik, saya mulai. Selamat siang semuanya, saya Misya Anastasia. Saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan desain kami yang berjudul Desain Kursi Kepiting Media Pembelajaran bagi Anak Digital Kuliah. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Latar belakang dari permasalahan ini adalah objeknya anak digital kuliah, di mana mereka adalah anak-anak yang mengalami kesulitan dalam proses menghitung. Penderita diskalkulia mengalami masalah pada perkembangan otak, khususnya pada lobus parieta inferior yang berfungsi untuk mengatur fungsi memori dan kognitif matematis. Tidak semua anak dilahirkan dengan kemampuan yang sama. Oleh karena itu diperlukan metode khusus untuk menangani anak diskalkulia. Mereka biasanya belajar menggunakan metode visual atau yang dalam bentuk dan warna. Sehingga proses belajar matematika terkhusus dalam operasi penjualan dan pengurangan menjadi menarik dan interaktif. Ide kami berasal dari kursi, di mana ini adalah benda yang paling umum digunakan saat belajar. Selanjutnya kami memilih bentuk kepiting yang menarik bagi anak-anak, sehingga kami kombinasikan menjadi konsep edu and play, sehingga anak-anak bisa belajar sambil bermain menggunakan kursi ini. Oleh karena itu, belajar matematika menjadi menyenangkan. Di samping itu, kemampuan motorik, bentuk, dan warna juga dapat diasah. Konsep edu and play yang kita sajikan ada dalam 2 permainan. Yang pertama terinspirasi dari Exampoa. Pada permainan pertama disediakan 10 keping, di mana anak tinggal menggeser bagian ke kanan atau ke kiri yang menyimbolkan penjumlahan dan pengurangan. Dengan begitu, anak dapat memahami operasi matematika dengan cara yang lebih konkret. Yang kedua, terinspirasi dari permainan lempar bola. Saat dudukan kursi dibuka, akan ada rongga-rongga yang sudah diberi warna, di mana warna biru mewakili 1 poin, kuning 3 poin, dan merah 5 poin. Dan anak tinggal menjumlahkan poin-poin tersebut. Dengan begitu mereka belajar operasi penjumlahan. Belajar matematika tidak merasa menyeramkan lagi bagi anak-anak, dan mereka merasa lebih nyaman dengan cara ini. Untuk membuat kursi kepiting, kita menggunakan bahan kardus yang modulnya dirancang pada software SketchUp. Lalu pemotongan menggunakan modul laser cut, dan selanjutnya modul dapat dirangkai tanpa menggunakan alat tambahan. Berikut adalah skematik dari pemasangan kursi kepiting yang terdiri dari 5 langkah mudah, di mana kita merangkainya dari bagian badan terlebih dahulu, kemudian ornamen-ornamennya. Berikut ada gambar perspektif dari kursi kepiting. Nah, kelebihan dari proyek ini adalah dapat dibongkar pasang dan hemat tempat, karena modulnya yang tadi berasal dari modul planar. Kursi ini ditujukan bagi orang tua, sekolah, klinik, dan lembaga sosial yang menangani anak-anak digital kuliah. Anak-anak yang bisa menggunakan kursi ini tentang usianya 4-6 tahun, dan pemesanan dapat dilakukan melalui media sosial bisnis ataupun lembaga sosial terkait. Berikut kata kunci yang kami gunakan dalam perancangan kursi kepiting. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter nomor 66. Waktunya sebetulnya masih ada.
Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak, terima kasih. Tidak, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada presenter dengan nomor urut 91. Apakah sudah siap? Siap. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Belum, sebentar ya. Mungkin masih loading di tempat saya. Apakah host atau admin sudah melihat presentasinya? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Udayana akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul norma baru. Oh, saya tidak bisa lihat share screen saya sendiri ya? Apakah mau diulang? Suara presenter 91 juga tidak terlalu jelas. Apakah mic-nya bisa lebih didekatkan mungkin ya? Sudah sekarang muncul slide-nya? Untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh COVID-19 yang menciptakan kebiasaan baru aspek sosial dan ekonomi dalam era new normal ini. Berdasarkan survei, terdampak pandemi pada produksi batik, yaitu berkurangnya pendapatan dan tabungan masyarakat Indonesia sehingga berdampak pada konsumen, kemudian keterbatasan toko offline sehingga berdampak pada distribusi produk batik, kemudian stok batik yang tutup, dan berkurangnya konsumsi rumah tangga termasuk konsumsi produk batik. Di sini saya menggunakan metode kualitatif dengan teori hierarki Maslow. Adapun materi dari penelitian saya berupa potensi baru dan optimisasi batik, meliputi produk batik, proses distribusi, manajemen produk, pelayanan produk, yang di dalamnya melibatkan kolaborasi, digitalisasi, dan teknologi. Dalam tahap fisiologis, potensi produk batik bisa dibuat tempat peralatan tangan, domain batik, dasar batik, spray, dan sarung bantal, atau dengan produk ini diimplementasikan oleh Indonesia yang biasanya hanya membuat produk fashion. Di kala pandemi ini mereka membuat peralatan makan dan kemudian untuk tahap rasa aman, potensi produk batik berupa masker, tempat sanitizer, tempat food, facial, sarung tangan, pakaian medis, apron, kepala. Hal ini diimplementasikan oleh desainer animasi. Kemudian sosial, dalam tahap sosial, potensi produk batik itu bisa berupa pengingat ruang, bisa penetrasi udara dalam ruangan, tempat isi ruang, botol sabun, tempat masker. Kemudian dalam tahap penghargaan, potensi produk batik bisa berupa seragam batik, sertifikat motif batik. Kemudian dalam soal aktualisasi diri, potensi produk batik bisa berupa kenapa, bisa produk pribadi berupa baju yang bisa identitas, kemudian batik sebagai sarana. Adapun peluang inovasi produk batik ada 4. Yang pertama, motif batik bisa digunakan di eksplorasi desain motif, kemudian dibuat digital pattern dengan printing atau dalam teknik batik bisa dieksplorasi teknik pendampingan, eksplorasi pewarnaan. Sedangkan dalam material batik bisa dieksplor material kain, material pewarna, material kain. Dalam hal filosofi batik bisa diangkat dalam konteks cerita, hidup, dan batik sebagai terapi. Kemudian dalam proses distribusi bisa digunakan di marketing melalui marketplace, kemudian penggunaan e-commerce, memanfaatkan digital, dan di sini sudah diimplementasikan oleh Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia yang mengedepankan empati dan mengadakan kegiatan rutin berupa webinar Zoom. Di dalamnya ada batik itu dan
Kemudian untuk produk ini SDM menjaga keselamatan SDM dan kemudian teknologi mengikuti proses dan tools yang digunakan dalam menunjang kinerja. Kemudian memperhatikan kondisi di sekitar berupa suara pasar, suara konsumen. Hal ini merupakan bentuk validasi terbaik dari pencapaian tujuan dari produksi produk. Untuk pelayanan produk di sini menekankan kualitas pelayanan reliability, responsiveness, assurance, empati, dan tangible secara parsial berpengaruh positif pada keputusan pembelian pada saat pandemi COVID-19. Adapun digital proses pelayanan produk dalam sosial media, website, e-commerce, ada online atau offline consumer journey, dan consumer engagement. Nah, yang dimaksud dengan online offline consumer journey di sini meminimalisir perbedaan perjalanan konsumen di toko offline dan online. Contohnya memberikan detail mengenai bahan dan ukuran produknya, ya tulisan dan atau gambar. Kemudian menyediakan sarana komunikasi dengan konsumen. Yang dimaksud dengan consumer engagement berupa interaksi untuk membangun hubungan dengan konsumen. Contoh, komunikasi secara kontinu dengan konsumen via media sosial, email, kemudian mengadakan program yang menarik di konsumen berupa giveaway, presentation, show, live stream, dan kolaborasi. Kesimpulannya, desainer wajib memahami bagaimana penggunaan big data, cloud computing, layar digital, mobile bisnis terkait proses perancangan desain produk maupun proses produksi serta distribusi produk. Kemudian desainer wajib memahami user interaction, user experience, analisis perilaku berbasis metode riset, penggunaan dengan observasi dan kemudian desainer juga harus memahami karakteristik konsumen, individu, dan prinsip data konsumen produk yang meliputi atributif, distribusi, manajemen produk, banyak produk, dan di dalamnya pelibatan produksi dan digitalisasi produk dan dalam peluang aplikasi batik, filosofi, dan ada. Untuk presentasi ini saya tutup dengan highlight dari saya. Tanpa inovasi, batik akan mati. Open-minded, kolaborasi, sertakan teknologi digitalisasi, dan optimisasi produk, maka batik akan tetap bertahan dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter nomor 91 ya. Waktunya masih ada, apakah mau menggunakan sisa waktunya? Oke, boleh. Jadi 1 menit. Berapa menit, Bu? 1 menit 45 detik. Di sini banyak ya sudah terlihat adanya pergeseran kostumisasi mulai dari Dia Studio, kemudian Ana Avanti dan desainer-desainer yang lain. Jadi ketika kita menghadapi pandemi ini, maka harus ada poin-poin tertentu agar batik tetap bertahan. Oh, sudah ya berarti? Terima kasih. Oke, baik. Tadi telah kita simak bersama paparan ketiga presenter kita di sesi yang pertama, yaitu presenter dengan kode makalah 39, 66, dan 91. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab atas pemaparan yang telah disampaikan oleh ketiga presenter yang pertama atau yang baru saja kita dengarkan atau kita simak bersama-sama. Adakah dari peserta ataupun presenter yang lain yang ingin mungkin bertanya atau menanggapi apa yang telah disampaikan oleh presenter yang pertama? Silahkan. Boleh saya, Bu? Boleh, silahkan. Ya, saya Nina. Saya akan bertanya pada pemakalah nomor 066 tentang desain kursi kepiting meja pembelajaran. Bu Anastasia, apakah produk ini sudah diuji coba di mana ya? Satu pertanyaan saja, Ibu. Ya. Ya, baik. Saya ulangi pertanyaannya ya. Untuk presenter nomor 66, ada pertanyaan, apakah produk yang dirancang, yaitu kursi kepiting
bagi anak diskalkulia, apakah sudah pernah diuji coba atau sudah diwujudkan belum dan sudah diuji coba atau belum? Silahkan. Untuk produk, kami sudah pernah menguji cobanya dalam bentuk skala 1:1. Apakah ada dokumentasinya yang bisa disampaikan atau ada fotonya ketika diuji coba? Fotonya kami tidak mencantumkan di sini, tapi ada. Oh, dicoba kepada siapa gitu? Adakah ceritanya pernah dicoba kepada siapa? Berapa orang mungkin? Jadi waktu itu kami membuat produk ini, lalu kami uji coba pada bebannya sampai orang dewasa, dan itu kursinya tahan. Jadi untuk beban sekitar maksimal 60 kilo lebih sedikit masih bisa. Jadi tentu kursi ini aman bagi anak-anak. Oke, baik. Kalau boleh tahu ini tugas studio, tugas kuliah? Iya. Oh, semester berapa? Waktu itu kami membuat proyek ini untuk semester 4, mata kuliah produk. Oke, semester 4 ya. Baik. Ada yang lagi yang ingin ditanyakan dari peserta yang lain atau presenter yang lain? Dari 3 presenter kita sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Jika tidak ada, saya yang akan bertanya ya, supaya tidak sepi. Saya ingin bertanya untuk ketiga presenter, saya akan mungkin ajukan pertanyaan. Yang pertama untuk presenter nomor 39 ya. Tadi kan membuat portable studi panel dengan soundproofing panel. Apakah boleh disampaikan bahannya dari apa? Lalu apakah sudah diuji coba? Seberapa kuat atau seberapa daya serapnya terhadap bunyi? Itu berapa? Misalkan ada koefisien bunyinya berapa, misalkan ya. Kemudian tadi tujuannya portable study panel kan untuk mengingatkan supaya mahasiswa atau user yang nggak fokus tuh belajar lagi. Ada teknologinya tadi ya, tapi apakah bisa disampaikan teknologinya namanya apa atau sudah menggunakan teknologi yang semacam apa sehingga user itu bisa langsung fokus kembali. Gitu. Itu pertanyaan saya untuk presenter nomor 39. Kemudian pertanyaan untuk presenter kedua atau nomor 66. Tadi kan sudah menggunakan corrugated cardboard ya untuk digunakan pada anak usia 4-6 tahun dengan kondisi diskalkulia. Nah, pertanyaan saya, apakah anak usia 4-6 tahun itu harus sudah bisa berhitung gitu ya? Atau sudah boleh dinyatakan diskalkulia atau apakah memang usianya sudah wajib berhitung gitu. Atau mungkin nanti ada data yang tadi belum sempat disampaikan, silahkan disampaikan. Kemudian apakah ada dasar mengapa yang dipilih itu bentuk kepiting gitu. Apakah sudah survei atau apakah karena kepiting itu lucu. Nah, mungkin alasan apa nanti mungkin bisa disampaikan ya oleh presenter nomor 66. Lalu untuk presenter nomor 91, tadi kan melakukan kustomisasi batik ya. Nah, pertanyaan saya, batik yang digunakan untuk kustomisasi ini, batik yang motif apa atau daerah mana asalnya. Lalu apakah ini kan membantu pedagang dan perajin batik ya saat pandemi mengalami penurunan penjualan. Nah, apakah semua batik itu boleh di custom, maksudnya bisa digunakan untuk berbagai macam produk ya atau diversifikasi produk, atau batik-batik modern saja yang mungkin justru pembuatannya tidak dengan canting atau dengan cap, tapi mungkin di print. Nah, mungkin silahkan nanti presenter nomor 91 bisa menjelaskan lebih detail. Saya serahkan kepada presenter nomor 39 untuk urutan menjawab yang pertama. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Krisma Tuti untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk konsep desain ini sendiri, jujur kami belum meriset sampai untuk teknologi yang digunakan dan lain-lain karena tujuan dari mata kuliah dari tugas mata kuliah ini waktu itu adalah
metode desain yang kami gunakan dari konsep abstrak menjadi produk real gitu. Jadi kami hanya baru riset sampai untuk penggunaan foam dari soundproofing panelnya, yaitu adalah foam polyester akustik gitu namanya. Itu untuk peredam suara, biasa juga digunakan untuk ruang studio rekaman gitu-gitu. Jadi kalau untuk digital yang lainnya kami jujur belum sampai sana untuk risetnya. Jadi ini untuk konsep desain saja. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kepada presenter nomor 66. Ya, jadi untuk dari segi rentang usia kan 4-6, memang anak dari usia dini itu tidak diharuskan untuk memahami konsep penyimbangan dan pengurangan. Namun kan di skala kuliah tidak hanya mencakup penyimbangan dan pengurangan saja, namun pengenalan akan konsep angka yang sejak dini kan seharusnya anak juga sudah tahu. Biasanya ini gangguan ini dikeluhkan dari pembimbingan, misalkan dari guru atau orang tua atau apa, biasanya mengeluhkan anaknya kesulitan fokus atau hitung, dan bisa dicek secara ke dokter karena ada gangguan di masalah otaknya di lobus parietal itu tadi. Jadi melalui laman web dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia yang saya baca, seperti itu. Lalu pertanyaan yang mengapa kok kepiting bisa diceritakan? Oh, itu jadi waktu itu kita sempat survei lapangan di TK. Jadi anak-anak TK itu kalau ditanya, oh suka bentuk apa, binatang apa yang disukai itu kepiting. Jadi dengan harapan bentuk binatang yang menarik bagi anak-anak ini, jadi anak-anak itu tertarik karena mereka sudah dari awal suka binatang itu. Oke, lalu dari segi mananya produk ini membantu anak bisa mengatasi diskalkulia tadi? Untuk anak diskalkulia mereka mengalami distorsi dalam hal perhitungan itu tadi. Jadi tidak bisa kita ajarkan secara metode, secara menulis 1 tambah 1 atau berapa. Mereka akan mengalami kesulitan karena mereka sendiri bingung dengan angka. Oleh karena itu kita memberikan cara yang lebih konkret, kotak yang bisa dipegang, jadi mereka bisa menghitung sana, lalu bola yang kalau foto yang terlihat melalui visual itu tadi untuk warna. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi menghitung apa itu namanya, lembaran-lembaran cardboardnya gitu ya maksudnya ya? Iya. Oke, siap. Saya nangkep. Terima kasih banyak untuk presenter nomor 66. Selanjutnya silahkan kepada presenter nomor 91, Ibu. Pertanyaannya, apakah semua bisa difasilitasi? Jawaban saya bisa ya. Jadi pada dasarnya batik itu adalah teknik, tapi di situ kan yang bisa dikembangkan itu ada 4 hal tadi sudah saya jelaskan, ada motifnya, ada filosofi, kemudian ada teknik dan lain-lain. Nah, dalam hal motif bisa dikembangkan dengan kita menciptakan motif-motif baru yang terinspirasi dari kondisi sosial. Contohnya banyak terdapat motif-motif corona gitu ya dalam beberapa produk batik gitu. Kemudian bisa aja di motif tersebut dikembangkan lagi menjadi digital pattern gitu ya, yang diimplementasikan dengan teknik digital maupun printing maupun cetak saring gitu ya. Adapun dari satu motif saja, ini misalkan motif corona ya, kemudian kita bisa kembangkan lagi tuh motif corona, nanti diaplikasikan di media apa gitu kan, material apa. Di situ kita bisa menyertakan eksplorasi material juga, kemudian tekniknya menggunakan teknik apa gitu. Kemudian di situ dalam motif tersebut akan diangkat cerita apa gitu ya, seperti itu. Bisa juga dengan motif diinovasikan motif gitu ya, jadi diimplementasikan ke orang-orang sebagai art terapi. Misal gini, ada yang memang ada kondisi kejiwaannya terganggu, misalnya kan di situ kan orang tersebut tidak bisa komunikasi dengan sempurna dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana
kondisi psikologis si orang tersebut gitu, dengan cara yuk kita membatik gitu. Membatik itu ada proses-prosesnya, membuat motifnya saja misalkan ya, membuat motif batik di situ bisa kita lihat dari segi tarikan garis, kemudian dari bagaimana dia memilih motif, kemudian memilih warna, memilih media yang dia gunakan apa, kemudian media pewarnanya apa. Dari situ kita juga bisa melihat kondisi psikologis orang tersebut, kemudian apa yang ingin disampaikan oleh dia gitu, apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut yang tidak bisa diucapkan secara oral gitu. Jadi sangat banyak sekali yang bisa dikembangkan hanya dengan pengembangan motif saja gitu. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu untuk ini ya, kustomisasi batik ya. Sangat komprehensif Bu ya. Banyak sekali yang tadi disampaikan dan bermanfaat. Semoga peserta dan presenter yang lain juga menyimak dan menemukan hal-hal menarik ya, insight dari apa yang sudah disampaikan di sesi pertama. Baik, kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua. Akan ada seharusnya 4 presenter, namun ketika saya cek baru 2 orang presenter yang hadir. Tidak apa-apa, kita akan mulai saja. Kepada presenter nomor 130 dan 154, silakan bersiap-siap. Saya persilahkan yang pertama untuk presenter nomor 130. Selamat siang. Siang, Pak. Oke. Sudah, Pak, sudah terdengar. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian dan staf mahasiswa. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya. Saya Purwanto dari Desain Produk Universitas Kristen di Kabupaten Yogyakarta. Judul penelitian saya adalah upaya menimbulkan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh di bidang desain produk dengan pemanfaatan limbah. Jadi ini masalah pembelajaran jauh di mata kuliah yang saya ampu. Latar belakangnya adalah pandemi COVID-19 telah mengakibatkan pembelajaran jarak jauh secara Mohon online. maaf, Pak Pur, ya. Apakah bisa di-share screen slide presentasinya? Ini belum share screen. Sudah itu? Sebentar. Ya, kami tunggu, Pak. Share screen. Sebentar. Pak, kalau tidak bisa, mungkin bisa dikirim, Pak. Oh, bisa. Bisa? Apakah sudah bisa? Kelihatan, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Oke, judul penelitian saya adalah upaya menimbulkan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh di bidang desain produk dengan pemanfaatan limbah. Oke. Adapun latar belakangnya adalah dalam musim pandemi ini mungkin pembelajaran jarak jauh itu memang harus dilakukan karena kita tidak bisa pembelajaran secara tatap muka atau offline. Ada banyak kendala dalam proses pembelajaran di berbagai tingkat pendidikan, apakah itu dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, dan banyak orang sudah banyak melakukan penelitian untuk pembelajaran online ini. Nah, tetapi ini untuk yang saat ini bagaimana mengatasi pembelajaran jarak jauh itu untuk mata kuliah praktek atau laboratorium yang harus dia membuat suatu inovasi atau pembuatan produk dan seterusnya. Ya. Itu yang melatar belakangi penelitian saya. Nah, metode yang saya gunakan adalah ini, kami mengambil sampel mahasiswa desain produk dengan jumlah mahasiswa 45 orang karena mata kuliahnya yang praktek atau membuat suatu inovasi material itu dengan judul mata kuliah inovasi material. Jadi mereka harus membuat suatu olahan, mengolah suatu material dan membuat suatu produk. Data kami ambil dengan kuesioner dengan menggunakan Google Form dan wawancara secara online atau video call. Kemudian data tersebut kami olah dengan menggunakan skala Likert. Nah, pada prinsipnya ini skala Likert ini dalam pertanyaan itu antara 7 dan tidak 7 dan dia ada rankingnya 1 sampai 5. Kemudian dari hasil karya mahasiswa itu kami lihat hasilnya bagaimana mereka mengirimkan, kemudian kita amati, kita analisa bagaimana hasilnya dari pembelajaran online ini untuk yang jenis praktek.
Kemudian ini hasil kuesioner. Dalam kuesioner skala Likert ini ada intinya pertanyaan-pertanyaan yang ada 3 hal penting, yaitu proses kegiatan pembelajaran perkuliahan bagaimana, kemudian kemampuan atau kompetensi materi yang diberikan oleh dosen itu bagaimana, terus yang ketiga adalah prasarana respon hasil pembelajaran praktek ini secara jarak jauh. Jadi isian itu hanya sangat setuju, setuju, netral, dan tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini hasil dari kuesioner yang sudah kami olah, kami data, ini dalam jumlah dan persentasenya. Ini hasil mereka mengisikan dari 45 mahasiswa tersebut. Nah, kemudian dari situ setelah kami lihat hasilnya dan kami perdalam dengan wawancara, jadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini mana sih yang memberikan jawaban yang mungkin signifikan, kemudian kami cek lagi dengan wawancara atau video call sehingga kami mendapatkan data-data yang lebih mendalam lagi. Nah, dari situ ternyata hasil kuesioner dari yang kami berikan itu terdiri dari 16 pertanyaan, 3 aspek, yaitu proses pembelajaran, kompetensi pemberian materi, dan aspek hasil praktek. Nah, dari hasil yang setelah kami analisa, kami amati, maka ada dalam aspek pembelajaran yang kami dalami adalah perkuliahan itu meskipun secara online itu bisa dipahami baik teori maupun praktek. Ini ada 74,2%. Nah, sisanya itu mungkin dia kurang bisa memahami, kemungkinan karena beberapa kendala itu, apakah itu gangguan sinyal, atau mungkin gangguan kuota, situasi tempatnya di mana, atau peralatannya, itu beberapa yang mungkin kendalanya di luar 74,2%. Kemudian tugas-tugas yang dihasilkan, yang dikerjakan itu bisa dikirim secara online, ini juga bagus, 75%. Nah, kemudian yang berikutnya aspek prakteknya, apakah mereka dapat mengerjakan mata kuliah praktek itu di tempat mereka masing-masing. Nah, ini ternyata hanya mencapai 68,%. Jadi mungkin ada kendala tentang alat maupun bahan. Tapi setelah kami perdalami, bukan masalah bahan, tetapi tentang alat. Jadi ini hanya 68% itu ternyata alat yang untuk mengerjakan itu yang mereka kendala. Kalau bahan sepertinya tidak terlalu bermasalah. Kemudian kreativitas tetap bisa bebas dikembangkan meskipun pembelajaran secara online, mereka bisa berkreasi dengan bebas, dengan yang penting teori dan materi yang diberikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kemudian ini meskipun pembelajaran praktik secara online juga tetap bisa berkreasi, berinovasi dengan bahan yang ada. Nah, ternyata 75 lebih tinggi, 75% ini karena bahan yang kami minta itu apa yang ada di sekitar mereka, sehingga dia bebas memilih material, tetapi material itu yang penting bisa diinovasi, bisa diberkreasikan, membuat suatu produk intinya, atau menemukan formulasi baru dari suatu material. Nah, ini beberapa contoh yang bisa saya tampilkan. Nah, ini salah satu limbah kopi ya. Limbah ini karena di Jogja ini kopinya kopi jos, dia bisa membuat lembaran. Lembaran ini bisa dibentuk, bisa menjadi aksesori lah. Ini salah satu contoh, banyak yang bisa dibuat, ini hanya contoh saja. Kemudian ada juga dari compact disc ini, disc yang sudah bekas-bekas itu, dia coba kalau di oven bagaimana, dicampur dengan bubble wrap plastik itu, di oven juga hasilnya bagaimana. Kemudian kalau dia di oven dan waktu sekian 5 menit, hasilnya seperti apa, ternyata agak terang gitu ya, tapi kalau 7 menit pun sudah berubah. Ini ornamen-ornamen yang mereka temukan itu sesuatu yang mungkin belum pernah dialami, sehingga ternyata hasilnya seperti ini. Jadi saya kira ini menjadikan sesuatu yang bisa dipakai untuk suatu produk. Kemudian ini juga botol plastik yang aqua untuk minum itu kalau di oven ternyata hasilnya bisa bermacam-macam bentuknya. Dia bisa eksplorasi bentuk, dia bisa eksplorasi warna. Nah, ini dengan pewarnaan bentuk-bentuknya, ini bisa untuk aksesoris, apakah itu untuk anting, untuk gelang, untuk ornamen, untuk apa-apa yang bisa dipakai bermanfaat. Saya kira ini hal-hal yang sesuatu yang mereka temukan yang selamanya sebelumnya belum pernah dilihatnya, ternyata telah diinovasi kok munculnya seperti ini, dan itu sesuatu yang baru. Kemudian ini juga, ini inovasi bungkus plastik juga, tapi dengan komposit. Dia dengan variasikan warna, maka
dia menemukan hal-hal yang baru, bisa dibentuk menjadi wadah atau menjadi tataan atau aspak atau dan lain sebagainya. Yang berikutnya ini ada juga yang memvariasikan dengan cangkang biji kubak kombinasikan dengan kayu. Dia menjadi suatu tempat, bisa menjadi asbak dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh produk yang mereka inovasikan, mereka coba-coba, tetapi dengan teori dan pengarahan yang kita berikan secara baik dengan jelas, sehingga mereka kalau soal hasil mereka yang akan menemukan, tetapi prosesnya, bagaimana caranya, mengkomposisi itu bagaimana, itu kita berikan sehingga mereka itu akan bisa mengerjakan sendiri dengan material yang ada di sekitarnya. Tidak hanya ini, sebetulnya banyak hasil-hasil karya yang bagus-bagus, tapi karena keterbatasan saya tidak bisa menampilkan banyak. Ya. Nah itu adalah beberapa solusi bagaimana mereka tetap bisa berkreatif dengan material limbah yang ada di sekitar mereka. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa pembelajaran jarak jauh ini secara online merupakan salah satu solusi mengatasi proses pendidikan di masa pandemi. Meskipun banyak kendala, tapi banyak juga cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan memanfaatkan material limbah untuk berkreasi, khususnya ini adalah praktek inovasi material bagi mahasiswa desain produk di UKDW. Mungkin bisa diterapkan oleh mahasiswa yang lain. Kemudian mahasiswa mampu berkreasi, bereksperimen dengan bahan limbah di sekitarnya, ditunjukkan dengan hasil karya yang memenuhi kriteria produk. Jadi prosesnya bagaimana, kemudian materialnya, bahannya, bentuknya, estetikanya bagaimana. Dari hasil karya-karya yang dihasilkan ternyata itu sangat memenuhi. Ya. Oh, prosesnya ternyata bermacam-macam dan mendapatkan hasil yang sangat bagus. Dan yang terakhir, meskipun pemberian materi teori maupun praktek secara online, mahasiswa tetap dapat memunculkan kreatif dan kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Saya kira dalam situasi sekarang ini, kampus merdeka bagi mahasiswa itu, mereka bisa bebas berkreasi jauh dari kampus, asalkan mereka diberikan pembelajaran yang benar, teorinya bagaimana, cara-caranya, sehingga mereka bebas untuk berkreasi. Saya kira itu presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih pada presenter nomor 130. Waktunya sudah habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada presenter nomor 154 untuk memaparkan. Apakah sudah siap? Presenter nomor 154. Baik, terima kasih. Sudah muncul presentasinya. Selamat siang bagi Bapak Ibu dan peserta sekalian. Perkenalkan, nama saya Lavenia Ariadi dari Universitas Ciputa Surabaya. Pada siang ini saya akan mempresentasikan mengenai proyek saya, yaitu perancangan daily wear APD untuk wanita multifunction and reusable menggunakan bahan waterproof pada brand Eria. Latar belakang yang saya ambil adalah virus COVID-19 yang awalnya muncul di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, menyebabkan infeksi pada alat pernafasan manusia dengan gejala demam, batuk, bersin, sesak napas, diare, dan lain-lain. Sehingga COVID-19 yang menyebabkan perubahan kebiasaan bagi seluruh masyarakat dalam beraktivitas maupun gaya berpakaian. Lalu, di era new normal ini, masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah dalam beraktivitas. Menurut WGSN, virus COVID-19 memiliki ukuran sangat kecil, yaitu diameter 0,06 hingga 0,14 mikron, dengan rata-rata 0,12 mikron, 0,125 mikron yang jauh lebih kecil dari ukuran darah, yaitu 7 mikron, sehingga tidak memungkiri virus COVID-19 dapat menempel pada pakaian jika terkena droplet dari orang terinfeksi, sehingga membutuhkan pakaian yang melindungi. Lalu APD dikhususkan untuk medis, sehingga munculnya inovasi daily wear APD yang diciptakan untuk masyarakat umum. Namun,
daily wear APD yang beredar memiliki model yang kurang menarik dan tidak praktis, sehingga memberikan peluang untuk mengembangkan pakaian daily wear APD menjadi multifunction and adjustable, sehingga dapat dipakai selama COVID-19 berlangsung maupun sudah teratasi. Karena menurut WGSN, peluang akan sesuatu yang menawarkan rasa aman dan jaminan kepada masyarakat merupakan inovasi yang baik. Material yang digunakan adalah tasan baron dan Gore-Tex. Aplikasinya yaitu resetting waterproof, invisible snap button plastik, button, dan spotlight reflektif. Target marketnya yaitu berfokus pada konsumen primer, wanita karir dengan yang aktif beraktivitas di luar rumah, dan konsumen sekunder yaitu ibu rumah tangga berusia 25 hingga 35 tahun dengan status sosial menengah ke atas di kota-kota besar Indonesia seperti Surabaya, Jakarta. Metode pengumpulan datanya itu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu kualitatif, wawancara 8 expert dan 6 extreme users, dan observasi studi tipologi 3 brand. Untuk kuantitatif, yaitu kuesioner online 100 wanita, usia 25 hingga 35 tahun, lalu ada survei hasil uji coba pada extreme users. Untuk data sekundernya diperoleh dari buku, jurnal, artikel, media sosial, dan video. Dari problem yang ada tadi, saya mengambil opportunity, yaitu offer comfort and safety, lalu adanya peningkatan angka aktivitas wanita di Indonesia, dan meningkatkan value produk dari kekurangan APD yang telah beredar. Solusinya adalah multifunction and adjustable daily wear APD, yaitu pakaian multiguna yang dapat dipakai untuk APD, olahraga, dan jas hujan, dengan implementasinya seperti style, lalu adjustable, stretchable detail, multifunction and practical, lalu ada stylish dan fashionable design. Tinjauan datanya yaitu pakaian wanita, khususnya adalah outerwear, lalu ada daily wear APD dengan teknik multifunction dan adjustable, lalu ada kain anti air dengan tren. Teknik yang digunakan untuk multifungsi yaitu ada panjang pakaian dapat diubah agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan penerapan waterproof zipper, double seam, seam seal tape, lalu reflective line. Untuk adjustable yaitu dalam menunjang perancangan produk multifungsi diperlukan penggunaan detail-detail yang dapat maksimalkan kegunaannya untuk meningkatkan safety dari produk karena dapat lebih fit dan menyesuaikan bentuk tubuh pengguna sehingga lebih terlindungi saat beraktivitas dan dapat memperindah bentuk pakaian itu sendiri. Detail yang dipakai yaitu detachable pocket, detachable hoodie dengan fastening yaitu drawstring elastic, ada elastic band, button, dan snap button. Untuk practical yaitu men-solving problem target market, yaitu membutuhkan produk yang praktis sehingga memberikan solusi packable bag dengan teknik double head zipper. Untuk perancangannya yaitu mood board, mengambil inspirasi dari wanita perkotaan yang selalu membutuhkan perlindungan dalam pakaian fungsional dan praktis untuk melakukan setiap aktivitas seperti jogging di sela pekerjaannya yang dikelilingi oleh gedung pencakar langit dan arsitektur yang indah dan menakjubkan. Warna yang diambil menurut tren outdoor pada autumn winter 2021-2022. Ini adalah 5 desain yang terpilih. Ini adalah profil 100 responden, 8 expert, dan 6 extreme users. Summary dan feedback dari hasil prototype, yaitu kebutuhan pakaian target market selama pandemi untuk bekerja ke supermarket, olahraga, dalam menggunakan outer saat keluar rumah dengan detail kantong, bahan anti air, hood, kerutan, bahan yang ringan. Model tulis lebih digemari karena mudah dipakai. Untuk variasi desain dan produksi sudah sangat baik. Desain lepas pasang dapat menjadi kelebihan alternatif yang baik dalam membuat APD untuk masyarakat awam, sehingga multi-desain dengan penggunaan desain yang stylish tapi tetap protect, sehingga meningkatkan nilai pakaian yaitu multifungsi. Penggunaan bahan berkualitas dan ringan seperti Gore-Tex, tas balon, parasut, furring mask. Resleting tersembunyi dengan jahitan pakaian khusus seperti jahitan double seam, seam seal agar tidak menjadi lubang masuknya virus. Detail aksesoris lebih sedikit lebih baik seperti serutan, snap button, detachable,
dilengkapi bagian breathable agar menjadi tempat bernafas seperti celah. Kualitas, desain, fungsi, harga, praktis menjadi faktor penting bagi target market dalam pemilihan produk. Ini adalah kesimpulan hasil uji coba produk pada 6 expert dan 6 extreme user, yaitu desain, detail, dan fungsi sudah sangat menarik karena trendy dan modis. Teknik jahitan, simsil, material aksesoris sudah tepat dan inovatif, salah satunya dengan penggunaan step button plastik dibandingkan besi karena dapat mengurangi setruman jika digunakan di rumah sakit. Kesan yang diberikan oleh extreme user yaitu produk meningkatkan keinginan untuk berolahraga di luar rumah karena desain yang stylish, ringan, dan melindungi sehingga merasa aman. Lalu membuat ekstrim bersemangat untuk berolahraga karena stylish. Digunakan saat jogging di luar rumah sehingga dapat mengambil foto untuk diunggah ke media sosial dan nyaman digunakan karena tidak panas. Lalu saat uji coba produk, ekstrim memakainya saat hujan turun sehingga ekstrim sekalian dapat memastikan klaim yang tertera pada produk dan dapat terlindungi dari hujan. Ini adalah contoh prototipe. Yang pertama, ini adalah produk yang ketika full length, lalu ini ketika roknya dilepas, dan ini ketika lengannya dilepas juga. Ini adalah prototipe kedua. Ini adalah prototipe ketiga. Ini ada contoh tuck away hoodie-nya. Lalu di bagian dalam furing terdapat pocket yang ketika dilipat sehingga dapat dibawa kemana-mana. Pengembangan dari luar APD dengan desain multifungsi praktis adjustable yang diimplementasikan dalam koleksi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk tetap mengutamakan kesehatan selama pandemi ataupun setelah pandemi teratasi. Semoga dengan penambahan nilai produk menjadi pembeda dari luar APD yang telah beredar dan bermanfaat bagi banyak orang. Ini adalah referensinya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter 154, bertepatan sekali dengan waktunya yang habis. Terima kasih. Berikutnya, apakah presenter dengan nomor urut 166, apakah sudah hadir? Tidak ada ya, host ya, yang masuk ya. 166. Saya lanjutkan, apakah presenter dengan nomor artikel 179 juga sudah hadir? Mungkin ada yang lupa mengganti nama, rename pada tampilan Zoom-nya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, mungkin hanya 2 presenter saja ya di sesi yang kedua ini. Saya akan membuka sesi. Ya, mohon maaf, siapa? Tadi yang open mic, siapa? Tidak jadi open mic. Baik, saya lanjutkan. Saya akan membuka sesi Q&A atau tanya jawab atas apa yang telah dipaparkan oleh 2 presenter kita baru saja. Silahkan kepada peserta ataupun presenter di ruangan ini yang tertarik untuk menanggapi atau bertanya. Saya sediakan waktu. Boleh, silahkan Ibu Nina, nomor 91. Saya tertarik tadi pada perancangan dari APD untuk wanita multifungsi dan adjustable menggunakan bahan waterproof pada brand Erja ya. Di sini saya mau bertanya kepada Bu Rasulina, adakah standarisasi material kain untuk pembuatan APD sehingga kecenderungan virus ke pori-pori kain lebih kecil ya, kecenderungan masuk virus melalui pori-pori kain itu lebih kecil. Kemudian apakah produk APD yang dibuat sudah menerapkan standarisasi material kain tersebut? Sekian dari saya. Kalau untuk materialnya, karena saya kegunaannya untuk jas hujan juga, jadi nggak bisa pakai material yang water repellent aja. Jadi benar-benar harus yang 100% waterproof kayak Gore-Tex ataupun tasan balon. Soalnya dari hasil wawancara expert juga, tasan balon sama Gore-Tex itu kualitasnya tuh paling baik gitu. Jadi saya sudah menerapkan
kain itu. Terus dengan penerapan jahitan yang double seam itu sama dilapisi oleh seam seal tape itu jadi menambah kekuatan dari produk itu sendiri. Tadi jenis kainnya apa ya? Bulatan yang Slang balon sama Gore-Tex. Terus udah termasuk standarisasi ya? Iya, udah. Baik, terima kasih kepada Bu Nina yang sudah bertanya dan juga presenter nomor 154 yang sudah menjawab. Ada lagi dari presenter atau peserta yang lain yang ingin bertanya? Belum ada? Kalau belum ada, saya yang akan bertanya. Karena tugas saya memang di sini untuk bertanya. Kepada presenter nomor 130, Bapak Purwanto ya, tadi kan menyampaikan bahwa dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ, mahasiswa ternyata setelah disurvei dan diwawancara tidak mengalami banyak kesulitan ya, hanya 70% sekian yang mengaku tidak mengalami kesulitan. Dan mereka ternyata mudah menemukan atau menggunakan bahan-bahan di sekitar mereka untuk mengerjakan tugas. Tapi ada juga kendala, yaitu masalahnya adalah kesulitan menemukan atau menggunakan alat, karena tidak semua mahasiswa pasti punya peralatan seperti di bengkel atau di laboratorium. Nah, menurut Bapak, apa saran atau masukan untuk dalam kuliah PJJ seperti ini di kampus-kampus studio desain atau kampus-kampus dengan studio arsitektur yang harus praktik tanpa ada alat, apa yang bisa disarankan oleh Pak Purwanto selaku peneliti? Itu pertanyaan dari saya, nanti silahkan dijawab Pak Purwanto. Berikutnya saya akan bertanya dulu kepada presenter nomor 154 yang baru saja presentasi ya. Tadi disampaikan bahwa produk diuji cobakan kepada 8 orang extreme user. Nah, apakah boleh disampaikan siapa extreme usernya, kategori extreme user yang digunakan sebagai uji coba itu seperti apa? Karena extreme user ini kan definisinya sangat luas, jadi mungkin bisa diperjelas siapa yang dimaksud dengan extreme user. Kemudian, karena ini produk untuk outerwear ya, dan digunakan untuk perempuan. Nah, pertanyaan saya, karena ini hanya digunakan di luar, apakah ada kemungkinan bahwa produk ini tuh diminati orang untuk tetap dipakai walaupun di dalam ruangan? Artinya nggak hanya masuk kafe terus dilepas gitu, dan waktu mau pulang dipakai lagi gitu. Apakah ada arah pengembangan desain sampai ke sana, atau apakah ada perbedaan desain jika ini dibuat untuk seri laki-laki gitu ya? Apakah ini untuk unisex perempuan atau laki-laki ada seri yang lain gitu juga? Nanti silakan dijawab. Saya beri kesempatan kepada presenter nomor 130 terlebih dulu untuk menjawab. Silakan Pak. Terima kasih Ibu. Jadi memang tadi kalau dari hasil survei itu bukan bahannya mereka bisa alternatifnya banyak, tetapi alat ya. Memang kalau alat misalnya oven, mungkin ada sebagian yang punya oven, tapi ada yang tidak. Ya. Sehingga pemanasannya mereka menggunakan kompor biasa, ya. Tapi dengan cara bagaimana menggunakan panci atau alat, tapi fungsinya seperti oven. Kemudian misalnya ada yang pemanasan itu dia memakai setika, ya. Misalnya dia dengan setika itu dia bisa atur suhunya, tetapi itu juga bisa menimbulkan panasnya gitu. Jadi memang saya minta gunakan alat-alat yang sederhana. Kalau misalnya ngepres kalau di bengkel mungkin ada alat presnya, tapi kalau tidak di rumah ada enggak semacam itu ditimpa dengan bahan batu tapi disusun sedemikian rupa sehingga dia akan menekan, atau semacam ada kayak itu alat pres seperti bentuk C-klem itu. Nah, dengan C-klem itu dia bisa mengepres tetapi secara manual. Artinya kalau dia mencetak, kemudian dicetak, kemudian harus ditekan atau dipres, mungkin bisa pakai C-klem atau dia ditimpa. Tapi kalau ditimpa itu penimpanya bebannya juga harus ditimbang dulu supaya tahu, oh berapa sih beratnya.
Nah, waktunya diukur, beratnya ditimbang, artinya dengan rekayasa lah, artinya inovasi bagaimana fungsinya berjalan, terukur, dan itu bisa mendapatkan hasil yang ya kalau sempurna sih tidak ya, tapi mendekati. Jadi uji coba terus dicoba dengan cara-cara yang lain, saya kira itu bisa mereka lakukan dan dengan pembimbingan, dengan ya konsultasi, jadi dengan WA, tetap WA konsultasi tetap berjalan dengan lewat ikhlas karena juga pembelajaran juga melalui ikhlas, ataupun pada saat pertemuan perkuliahan itu juga konsultasi tetap berjalan sehingga diharapkan walaupun online tapi mereka bisa melakukan sesuatu, kebebasan tetap dia berjalan tapi hasil semoga bisa tetap baik. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Pak. Berarti bukan hanya inovasinya terletak pada materialnya, tapi juga pada pengadaan alatnya. Jadi harus kreatif ya. Iya, betul-betul. Kalau misalkan mahasiswa yang nggak punya klaim gimana ya Pak? Klaim itu kan bukan sesuatu yang biasanya rumah tangga punya ya. Oh iya, ya kalau itu tidak bisa dengan peralatan direkayasa, tapi tidak pakai klaim, tapi dengan rekayasa perat yang bisa dibuat. Apakah itu dari kayu atau dari logam yang sederhana yang ada di rumah saja. Jadi di rumah ada apa yang bisa dilakukan? Nah biasanya bertanya, Pak kalau seperti ini bagaimana? Ya mungkin saya baru kasih pengarahan. Oh itu dibikinkan saja, nanti kan bisa. Saya kira itu memang ya inovasi uji coba, coba-coba. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya saya beri kesempatan kepada presenter nomor 154 untuk menjawab pertanyaan. Kalau yang extreme users itu sesuai dengan target marketnya brand area sendiri, yaitu wanita umur 25 hingga 35 tahun yang aktif beraktivitas. Kalau yang profil yang saya ambil ini kayak ada dokter gigi, ada yang suka berolahraga, lalu makeup artist, lalu ada sport enthusiast. Kalau untuk pakaian sendiri kan ini outerwear, tapi saya menggunakan material yang breathable sehingga kalau dipakai dipakai lama juga itu tuh nggak terlalu panas, dan fouring yang digunakan juga tipis. Soalnya kan salah satu fungsi produk saya itu sportwear, jadi nggak bisa pakai yang gerah. Lalu untuk saat ini hanya wanita, tapi kalau misalnya untuk ada pria untuk kedepannya pasti beda di cuttingannya kan lebih besar, dan juga desain juga dapat disesuaikan. Baik, terima kasih. Berarti extreme user yang dimaksud dalam konteks perancangan fashion ini adalah user dengan aktivitas yang di atas rata-rata mungkin ya, atau aktivitasnya cukup dikatakan aktif gitu ya. Oke, saya pikir extreme user itu kan ada definisi juga yang mengatakan orang dengan kondisi atau kapabilitas ekstrim, misalkan ketidakmampuan atau ketidakfungsian salah satu anggota tubuh misalkan. Begitu ya. Terima kasih banyak untuk presenter nomor 154. Apakah ada pertanyaan lain dari seluruh peserta ataupun dari admin? Tidak ada? Baik Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi registrasi ulang dengan link yang sudah tertera pada kolom chat. Nah, sebelum kita akhiri, ternyata kita lebih cepat karena tidak semua presenter hadir pada siang hari ini. Saya mohon kesediaan Ibu Bapak sekalian untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Sambil menunggu Bapak Ibu membuka kamera, jangan lupa pukul 16.30 sore ini akan ada sesi penutupan dengan link Zoom yang sudah tertera atau tercantum pada kolom chat. Ibu dan Bapak bisa copy untuk nanti bergabung join pukul 16.30. Apakah semua sudah menyalakan kamera? Saya mohon bantuan admin juga untuk membantu screen capture ya. Ada lagi yang mungkin belum menyalakan webcam atau kameranya, silahkan. Yang tim satu kelompok tadi dengan presenter yang lain juga boleh menyalakan kamera ya. Oke, baik. Saya hitung, admin atau host silahkan membantu meng-capture atau screenshot. Oh ya, silahkan. Yang mungkin presenter nomor 66, apakah bisa maju ya? Karena tertutup.
Jadi wajahnya tertutup apa ini namanya? Green screen. Jadi nggak kelihatan jelas. Baik, silahkan menghadap kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Apakah perlu sekali lagi hostnya, admin? Mungkin ganti gaya, boleh silahkan ya. Yang gayanya ada yang jempol atau ada yang... Boleh sekali lagi. Boleh, silahkan. Sudah? Siap semuanya? 1, 2, 3. Terima kasih, sudah ya. Terima kasih banyak untuk seluruh presenter dan juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah bergabung sebagai peserta dalam pertemuan kita sore hari ini. Semoga presentasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian bermanfaat bagi semua orang yang menyimak dan mendengarkan sore hari ini. Saya mengucapkan sampai jumpa lagi dalam lain kesempatan. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, dilancarkan bagi yang berpuasa, dan juga terus berkarya di bidang kita masing-masing. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan dan memimpin presentasi atau sesi diskusi hari ini. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Sama-sama, Bapak.